Baik, sekarang kita baru sampai di Besuki. Tepatnya di SD Negeri 1 Besuki. Mantap. Dan kali ini kita akan lanjut ke mana? Situ Bondo. Gas, 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 gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas HK4 yang menempuh mata kuliah hukum adat akan meneliti apa itu Pak Beng, adat Pak Beng yang ada di Kabupaten Situbondo. Untuk lebih lanjutnya apa itu adat Pak Beng yang ada di Kabupaten Situbondo, marilah kita simak atau kita lihat sampai akhir video yang ini. Itu kalau boleh dijelaskan Pak, itu digunakan pada masa apa gitu Pak? Pada tahun berapa? Kalau masanya ya belum ada kejelasan, tetapi dari kisah dari tutur warga Pedukuhan Pariopo di sebelah Desa Bantal, Kecamatan Sembarus, Kabupaten Situbondo, disampaikan kalau Pak Beng dulu dibuat secara ya spontanitas lah oleh warga sana untuk hiburan di ladang mereka dan sekaligus mengusir kesunyian. Rata-rata kan warga pedukuhan tersebut sebagai perambah hutan. Ya. Jadi sampai ada sebuah alas, itu disebut alas Pak Beng, sampai disebut begitu karena banyak orang yang memainkan Pak Beng di sana sejak zaman dulu. Masanya kapan? Kemungkinan itu di masa kolonial. Kenapa? Karena yang disebut sebagai pembabat alas di Pedukuhan Pariopo itu adalah Jukmoti, yang dimana Jukmoti tersebut merupakan buronan ya, pelarian dari penjara Belanda saat itu, dan kemudian singgah di pedukuhan yang kemudian bernama Pariopo. Di situ membabat hutan di sana dan mendirikan perkampungan. Nah, selain untuk kesenian Pak, apakah Pak Beng itu digunakan untuk hal-hal yang lain atau yang menjadi itu ciri khas warga pada saat itu? Iya, benar sekali. Di Pedukuhan Pariopo itu ada sebuah ritual, yaitu ritual Ocion Hodo. Saya mendapatkan narasumber kakek dan nenek yang menyebutkan kalau itu memang permainannya sejak kecil. Dulu sering minta dibikinkan ke Pak Leknya dulu. Namanya waktu itu siapa ya? Bu. Supaya saya lupa namanya, tapi saya ada kok rekam jejaknya di Facebook, itu ada. Saya foto, kemudian saya foto. Ada foto-fotonya, tapi beliau sudah meninggal sekarang. Nah, kalau untuk sekarang Pak, apakah itu masih digunakan atau sudah ditinggalkan atau gimana? Bisa disebut punah, karena justru yang melestarikan itu malah orang luar Pariopo. Jadi kisahnya kan 2015 itu saya mendapatkan informasi dari warga Desa Bantal, ada Pak Balok Imam Subakti. Terus kemudian dia mengisahkan tentang adanya Pak Beng itu. Bahkan dia sama namanya juga kurang begitu ingat gitu. Pokoknya begini-begini gitu. Karena kebetulan saya kan sedang ngajar di SDN 6 Bantal. Dari tempat ngajar saya singgah lagi ke tempatnya karena jaraknya tidak begitu jauh dari tempat saya ngajar. Alat itu sudah selesai, sudah. Terus istrinya bilang, itu namanya Pak Beng, kata istri. Terus yang lain, bukan seldom. Kalau seldom itu tempat air. Oh iya Pak Beng. Nah, baru ingat itu 2015. Dan alhamdulillah sampai sekarang
Kalau kalian cek di Google ya, banyak itu rekam jejaknya. Kita pernah ikut festival di mana itu? Festival musik bambu di Surabaya. Nah, tahun 2017 kalau nggak salah. Saya kemarin sempat membaca, entah itu benar atau tidak artikelnya, itu musik Pak Geng itu pada zaman dahulu juga dibuat untuk ritual pemanggil hujan pas musim kemarau di zaman itu. Apakah itu memang berlanjut seperti itu, Pak? Untuk fungsi musik Pak Geng sebagai salah satu alat untuk memanggil hujan itu tidak bisa dibuktikan menurut saya. Artinya hanya opini yang tidak jelas kebenaran. Saya pun sempat percaya itu awal, tapi setelah saya cross check ke narasumber yang lain, tidak seperti itu. Jadi tetap yang tadi itu ritual Pocian Bodo yang benar-benar sesuai pakem itu adalah AKP. Kalau sekarang kan sudah dimodifikasi dengan ada gongnya, ya kan? Jadi sudah ada pergeseran ya tata caranya, kan cenderung kurang sakral. Apa ada lagi, Pak, adat-adat yang lain yang di wilayah Situbondo sendiri? Kecamatan sini tuh ada Komantan Korong, tapi juga sudah punah. Tapi Komantan Korong ini ada dua, Komantan Korong Sonnatan, Komantan Korong Kabinal. Saya ada kebetulan PPT-nya itu, nanti saya kirim ya. Oh iya, siapa? Kemarin disampaikan di SMP 2 Sembagus ya. Nanti tinggal ini aja dipelajari. Itu penting sekali menurut saya. Kenapa? Karena itu sudah punah, tapi setidaknya kita sudah menyimpan informasinya, tata cara dari Komandan Korong itu sendiri, termasuk filosofinya apa Komandan Korong, kenapa pengantin itu harus dikurung, dan itu simbol aja gitu. Kalau itu kan ada dua, satunya Sonnatan, jadi yang di hitan itu juga diarak, dikurung. Misalnya yang di hitan itu bukan hanya seorang ya, ada temannya 3 entah 2, itu sama-sama dikurung. Jadi supaya tidak nakal ya katanya, supaya dibatasi, supaya ada perubahan perilaku dari yang sebelumnya nakal menjadi terbatas karena sudah memiliki dengan ada kondisi yang berbeda. Itu sudah. Kadang ya tidak harus lengkung, tapi juga kotak gitu kan. Jadi masih terlihat pengantinnya itu masih terlihat. Kalau yang hitam itu ada yang ditandu, ada yang tidak ditandu, tergantung yang buat. Ini mulai dari tahun berapa, Pak, museumnya ada? Legalitasnya sejak 2010. Oh iya. Kalau sudah ber-SK Menkumham ya. Kalau sebelum itu 2013 kita sudah mulai membuka. Ada pesan yang dititipkan oleh nenek moyang kita kepada kita. Pesannya harus kita pelajari, kita ambil hikmahnya, sangat bermoral ternyata. Di situ kita menjadi insan Gen Z yang Gen Z kalau sekarang ya, yang benar-benar bisa tetap mewarisi nilai-nilai dari leluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Ulang. JBJ. PJ gimana, J? Gimana, J? J gimana, J? Ada solusi, J? Terus hari ini nggak ada, Pak. Kenapa bahasa Bang?
Ya bang. Kenapa, Jangan, basah? Bang. Demi tugas bang. Iki. Belanda.